Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Nah, setelah melalui bab fungsi di matematika wajib, kita akan lanjut ke bab trigonometri. Di bab trigonometri ini perlu diperhatikan dengan baik karena ini akan terus berlanjut sampai kalian kelas 12. Jadi ini bakal kepake terus nih ya sampai kalian nanti kelas 12. Jadi pondasinya atau dasarnya ada di sini. Nah, kenapa sih buat apa sih belajar bab trigonometri ini? Kalau misalkan kalian nggak belajar trigonometri, kemungkinan besar kalian nggak bakal tahu tinggi-tinggi dari gunung atau jarak-jarak dari matahari, bulan, bumi, dan segala macam. Karena hal-hal seperti itu kan nggak bisa diukur secara langsung ya, nggak bisa diukur pakai meteran atau pakai apapun. Mereka hanya bisa diperkirakan menggunakan perhitungan. Nah, perhitungannya itu menggunakan trigonometri, di mana ada perbandingan sudut-sudut di situ. Contoh realitanya aja nih, mungkin kalian nggak bakal tahu tingginya Gunung Everest kalau misalkan nggak bisa pakai konsep trigonometri. Siapa orang yang mau mengukur tingginya si gunung dari puncak sampai ke kaki gunung kalau misalkan pakai alat ukur? Nggak mungkin ya. Maka dia menggunakan perbandingan trigonometri konsep segitiga siku-siku dengan ujung segitiganya adalah puncak gunungnya, terus dasarnya itu kaki gunung, dan satu pengamat mungkin diambil dari ujung pohon ataupun dari seorang pengamat. Nah, nanti di situ kan ada sudut elevasinya atau sudut pengamatnya sehingga bisa diukur jarak antara si kaki gunung dan pengamat, lalu bisa mendapatlah hasil dari tinggi gunung tersebut. Kurang lebih seperti itu ya penerapan dari trigonometri. Oke, Ustazah lanjut. Nah, di bab trigonometri ini garis besarnya kalian akan mempelajari yang tadi saya bilang, ada perbandingan segitiga siku-siku ya. Terus selain perbandingan segitiga siku-siku, ada juga sudut istimewa dan relasi sudut. Terus ada koordinat kutub dan koordinat kartesius, ada aturan sinus dan aturan kosinus. Kalau misalkan kita masih punya waktu, insya Allah kita akan pelajari tentang aplikasi atau penerapan dari trigonometri. Jadi lebih ke soal-soal cerita. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu tentang perbandingan siku-siku. Di sini udah saya siapkan ya. Ada sebuah segitiga siku-siku, segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya terletak di B. Nah, terus habis itu kalau kalian ingat koordinat kartesius, garis yang horizontal atau yang bentuknya tiduran itu adalah sumbu X ya, dan yang vertikal atau yang berdiri itu adalah sumbu Y. Maka di sini kita ambil ini simbolnya atau panjangnya itu X, ini panjangnya Y, dan si garis miring ini bisa kita ambil dia adalah R atau jari-jari. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini dalam trigonometri itu ada 3 jenis sudut yang akan kalian pelajari, ada sinus, kosinus, dan tangen. Sinus itu memiliki perbandingan atau kebalikan yang lain, yaitu kosekan ya namanya ini. Sinus itu kebalikannya kosekan, sedangkan kosinus kebalikannya sekan, tangen kebalikannya adalah kotangen. Langsung masuk aja, ini adalah rumusnya, di mana sin C sama dengan Y per R. Jadi boleh disingkat atau cara ngapalnya biar gampang itu sin itu D per mi. D-nya itu apa? D itu adalah depannya sudut, mi itu adalah sisi miringnya dari sisi sudut. Sudutnya yang mana? Tergantung yang diketahui, ini kan sin C. Berarti sudutnya yang C dong. Berarti depannya si C siapa? Depannya si C yaitu si Y. Nih, makanya sisi depannya itu Y. Dan sisi miringnya disimbolkan dengan R di sini. Jadi rumus sin itu depan per miring. Sedangkan untuk rumus cos itu sisi samping per miring. Sisi samping dari siapa? Dari sudut. Ini sudutnya, berarti miringnya sampingnya itu adalah yang X gitu ya. Sisi sampingnya si C itu yang X. Kenapa bukan si R? R itu bukan sisi samping tapi sisi miring. Lanjut yang tangan itu rumusnya depan per samping. Depannya si C jelas Y, per sampingnya yaitu X. Gitu. Jadi cara gampang buat ngafalnya D-sin, sin, sami, cos, dan D satan gitu.
Nah, untuk kebalikan dari sin kosek berarti ya udah tinggal dibalik rumusnya, demi jadi mi per d. Kalau kosekan sami jadi mi per sa. Tangan desa jadi sa per d. Oke ya, kita lanjut. Itu baru rumusnya aja biar gampang kita langsung kebayang di contoh soal nih. Saya udah siapin contoh soal di sini. Kita bahas sama-sama. Diketahui segitiga ABC, ABC adalah A dan C adalah sudut lancip. Nah, ini penting nih diketahui kalau dia sudut lancip apa sudut tumpul, karena nanti kalian akan belajar tentang relasi sudut. Kalau misalkan sudut tumpul, nanti ada beberapa nilai sin atau cos atau tan yang bernilai negatif. Nanti kita pelajari mungkin di video-video selanjutnya ya. Oke, kita lanjutin yang ini dulu. Sin A dan sin A sama dengan 12 per 13 nih. Nah, ini yang ditanyakan nih, tentukan, kurang kata-kata tentukan. Jadi, yang ditentukan cos A, tan A, dan selanjutnya. Yuk, kita langsung aja diaplikasikan ke gambar, dimana kita tahu tadi rumusin adalah D per mi. Berarti kan, saya pakai warna lain ya. Berarti kan di sini D-nya adalah 12 ya. 12 itu si D. Sedangkan si mi itu adalah 13. D dari mana? Dari sudut si A. Ini sudut A. Berarti depannya sudut A si ini, depannya nih di sini kan? Ini depannya. Depannya 12. Sedangkan mi-nya sisi miring yang paling miring atau paling panjang itu adalah 13. Nah, ada satu sisi yang belum diketahui, bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Jangan bilang lupa ya, karena Pitagoras itu materi SMP. Langsung aja sisi yang tidak diketahui kan rumusnya berarti dikurang, karena rumus ditambah itu hanya untuk sisi miring. Dikurang akar kuadrat. Langsung 169 dikurang 144, yaitu 169 kalau 144 berarti itu 25 ya. Akar 25 itu 5. Kalau misalnya kalian hafal triple Pitagoras 5, 12, 13 itu langsung nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Lanjut cos A. Cos A rumusnya tadi adalah samping per miring, di mana samping A. Samping A berarti yang mana? 13 apa 5? Nah, kita perlu perhatikan di sini sampingnya berarti yang 5 ya. Kalau yang 13 itu miring. Berarti cos A sama dengan 5 per 13. Terus tan A kan desa. D-nya depannya A, ini si 12 depannya A. Berarti 12 per sa-nya ini ya, sampingnya A. Berarti 5 ya. Gitu. Nah, terus kosek A. Kosek itu kan kebalikan dari sin A. Ya udah tinggal dibalik aja. Sin A-nya 12 per 13, berarti kosek A-nya 13 per 12. Terus sekan A-nya kebalikan dari cos, berarti 5 per 13 jadi 13 per 5. Terus kotangan A kebalikan dari tan A, jadi 5 per 12. Kita lanjut sin C. Sin C. Nah, kita fokus sama yang C dulu. Kita ganti warna. Di sini C. Sin C rumusnya depan per miring atau D per mi. Dimana depannya si C itu adalah 5. Berarti 5 per miringnya 13. Terus cos C itu sa per mi. Sampingnya C berarti 12. Berarti 12 per 13. Tangan itu depan per samping, berarti depannya 5, sampingnya 12, berarti 5 per 12. Oke, sampingnya kosekan sama kayak tadi ya, kebalikan sin berarti 13 per 5. Yang ini kebalikannya 13 per 12 per 12. Terus ini 12 per 5. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Diketahui segitiga siku-siku PQR dengan sikunya di Q. Jika cos P sama dengan A, maka tentukan sin P dan tan P. Oke, yuk kita coba. Nah, biasanya sih seringnya itu soal-soalnya kayak gini. Jadi segitiganya harus gambar dulu sendiri. Tidak digambarin. Kita gambar dulu segitiga siku-siku PQR. Berarti ini terus
dengan siku-siku di Q, berarti Q ini siku-siku. Posisi P dan R itu terserah ya, boleh P-nya duluan yang di bawah atau P-nya di atas, boleh sama aja. Nah, terus yang diketahui yang lain adalah cos P sama dengan A. Cos P sama dengan A. Sedangkan yang kita tahu rumus cos itu kan samping per miring. Nah, ini kan bentuknya tidak bentuk pecahan tapi cuma A doang. Gimana caranya kita bikin dia menjadi bentuk pecahan? Kita ini ya, manipulasi jadi bentuk A per 1. Karena berapapun dibagi 1 kan tidak mengubah nilainya. Jadi sampingnya itu adalah A dan miringnya itu adalah 1. Berarti samping dari sudut P. Nih, ini sudut P nih. Berarti sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya berarti sebelah kirinya ya. Kita tulis di sini yaitu si A. Sedangkan si miringnya, garis miringnya 1. Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanya di sini sin P. Kalau sin kan tadi rumusnya jangan lupa depan per miring. Sin P sama dengan depan per miring. Nah, ini si P nih. Depannya P udah ada angka belum di sini? Belum ada kan? Berarti harus kita cari menggunakan Pitagoras. Ingat rumus Pitagoras selain sisi miring berarti dikurang ya. Akar sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lain. Berarti 1 dikuadratkan kan tetap 1 dikurang A kuadrat. Jadi kita punya sisi miringnya. Terus sekarang tinggal disubstitusi deh. Sisi depannya si P. Depannya P yang ini tadi yang kita dapat. Maksudnya kita punya sisi depannya ya. Tadi salah ngomong. 1 min A kuadrat per sisi miringnya 1. 1 min A kuadrat per 1. Atau boleh ditulisnya 1 min A kuadrat aja. Karena kan per 1 itu nggak mengaruh ya. Terus tangan P. Tangan P itu kan rumusnya depan per samping ya. Depan per samping. Depannya P itu kan yang tadi yang kita udah cari. Akar 1 min A kuadrat per si P-nya adalah A. Gitu, selesai. Coba sekali lagi kalau misalkan yang ditanya cos R nih, cos R sudah melihat ya, ini kan R. Cos R kan rumusnya apa? Sa per mi. Sampingnya R yang mana? 1 atau yang ini? Jelas ya yang ini ya. Akar 1 min A kuadrat per 1 atau ditulisnya akar 1 min A kuadrat aja. Terus kalau misalkan yang ditanya adalah tan R. Tan R itu kan depan per samping, depannya itu yang si A ya. Depannya R itu yang A. Berarti A per akar 1 min A kuadrat. Kayak gitu. Kalau misalkan yang ditanya terakhir yang sin misalkan sin R sama dengan berarti kan depan per miring. Sin R nya berarti depannya A per miringnya 1, A bagi 1 atau sama aja kayak A. Kayak gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Insya Allah masih mudah ya. Ini adalah awal dari kita pelajari trigonometri, yaitu perbandingan segitiga, siku-siku, trigonometri. Berarti selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang ini sudut istimewa dan relasi sudut. Jadi kalian boleh nanti pelajari dulu sendiri, terus kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti juga ada latihan soalnya. Oke, sampai sini dulu. Syukron, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.